Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang saya muliakan, kita masuk di pelajaran ke-10 ya, yaitu tentang doa dan istighatsah. Ya, di pelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa ibadah semuanya harus diberikan kepada Allah Ta'ala. Dan kita juga sudah memahami bahwa ibadah itu adalah semua perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Ta'ala ya, baik berupa ucapan, perbuatan yang nampak ataupun yang tidak. Sehingga dari situ kita tahu bahwa ibadah itu sangat banyak. Maka di pelajaran 10 ini kita akan belajar tentang bentuk ibadah yang berupa ucapan, yaitu apa? Doa dan istighatsah. Ya, tentu anak-anakku, kalian sudah pernah berdoa atau sering berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita juga sering melihat ada orang berdoa ya, mengangkat tangan ya, setelah sholat atau dalam waktu-waktu tertentu mereka berdoa kepada Allah Ta'ala. Nah, sekarang doa itu apa? Nah, doa itu adalah permohonan atau permintaan dari seorang hamba kepada Allah untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Jadi doa itu artinya permintaan. Jadi kita meminta kepada Allah sesuatu yang kita inginkan. Nah, sesuatu yang kita minta kepada Allah itu ada dua. Ada yang berkenaan dengan urusan akhirat, ada yang berkenaan dengan urusan dunia. Contoh, kita berdoa meminta kepada Allah berkaitan dengan urusan akhirat. Misalnya ini, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga. Kan urusan akhirat, surga. Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Atau juga doa Allahumma najjini minan nar. Ya Allah, selamatkan aku dari neraka. Ya, ini doa-doa yang berkenaan dengan apa? Urusan akhirat. Ya. Ya Allah, aku minta untuk bisa melihat wajahmu di surga dan sebagainya. Ya. Kemudian doa yang berisi permohonan perkara atau urusan duniawi. Ya, contohnya di sini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat atau rezeki yang baik. Atau silakan apa saja. Ya Allah, mudahkanlah urusanku. Ya Allah, panjangkan umurku. Nah, banyak sekali. Jadi dalam berdoa itu permintaan ada yang terkait dengan urusan akhirat, ada yang terkait dengan urusan dunia. Ya, ada juga doa yang mungkin kalian sudah hafal. Ini mencakup semua kebaikannya. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, aku minta semua kebaikan di dunia. Ya Allah, aku minta semua kebaikan di akhirat dan selamatkan diriku dari api neraka. Ya, itu lengkap ya, memohon kebaikan dunia dan akhirat. Nah, kemudian kita lihat ya, kedudukan doa. Jadi doa itu ibadah. Karena diperintahkan, sesuatu yang diperintahkan berarti sesuatu dicintai oleh Allah, maka berarti dia ibadah. Nah, doa di sini diperintahkan di surat Ghafir. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian yaitu Allah telah berkata, berdoalah kepadaku, aku akan jawab. Jadi kita diperintah untuk berdoa kepada Allah. Berarti doa itu adalah ibadah, sehingga harus diberikan hanya kepada Allah. Bahkan doa itu adalah puncak dari semua ibadah. Rasul mengatakan ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Ya.
Maka kita harus berdoa kepada Allah Ta'ala. Semua urusan kita minta hanya kepada Allah. Sampai hal yang remeh-remeh sekalipun, ya misalnya kita harus meminta kepada Allah Ta'ala. Maka di sini kalau ada orang berdoa kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan yang mengeluarkan dari keislaman. Berarti apa? Syirik besar. Ya, berdoa kepada selain Allah, apakah berdoa kepada jin, berdoa kepada malaikat, berdoa kepada nabi, berdoa kepada yang sudah mati, ya, itu tidak boleh. Itu adalah bentuk syirik besar yang mengeluarkan dari keislaman. Ya Allah katakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya semua masjid itu milik Allah, maka jangan kalian berdoa bersama Allah itu dengan sesuatu yang lain. Jadi anak-anakku nggak boleh ya kita berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah. Hendaknya kita murni hanya berdoa kepada Allah satu-satunya. Itu doa. Kemudian kita masuk yang kedua, itu istighatsah. Apa itu istighatsah? Istighatsah itu memohon pertolongan kepada Allah agar dilepaskan dari kesulitan atau musibah. Jadi ketika kita misalnya sakit minta disembuhkan, itu namanya istighatsah. Ya, kita ada musibah, minta agar dilepaskan dari musibah itu, maka itu adalah apa? Namanya istighatsah. Jadi istighatsah ini sebetulnya merupakan salah satu dari bentuk doa, jenis doa. Jadi istighatsah itu adalah salah satu dari jenis doa. Cuman lebih khusus, yaitu apa? Doa yang berisi permintaan untuk dilepaskan, dihilangkan dari kesulitan atau musibah. Kemudian maka di sini istighatsah itu sama dengan doa hukumnya, harus hanya kepada Allah Ta'ala. Karena istighatsah itu adalah apa? Ibadah, diperintahkan oleh Allah Ta'ala, disebutkan keutamaannya, berarti itu dicintai Allah Ta'ala. Terlebih istighatsah dalam perkara yang hanya Allah yang mampu melakukan. Jadi misalnya kita sakit ingin sembuh, yang bisa menyembuhkan kan hanya Allah. Maka ini nggak boleh kepada selain Allah Ta'ala. Kita hanya minta kesembuhan kepada Allah Ta'ala. Nah, ya, Rasul dalam perang Badar beristighatsah kepada Allah karena melihat pasukan orang-orang musyrik kafir itu jumlahnya sangat banyak sekali, ya 3 kali lipat dari pasukan kaum muslimin. Maka beliau berdoa agar diselamatkan dari pasukan orang kafir, itu disebut istighatsah, ya disebutkan di surat Al-Anfal ke-9. Nah, adapun istighatsah kepada selain Allah itu adalah kesyirikan yang mengeluarkan dari keislaman. Seperti istighatsah kepada orang yang sudah mati, istighatsah kepada yang gaib, ini nggak boleh. Ya, kan banyak sekali kan, misalnya terjadi musibah, kemudian orang datang ke kuburan minta diselamatkan dari yang sudah kepada yang sudah mati. Nah, adapun beristighatsah yang dibolehkan kepada makhluk itu apa? Kalau makhluk itu masih hidup. Yang kedua, makhluk itu mampu memberi pertolongan. Jadi misalnya kita ini tertimpa kayu misalnya. Kemudian ada orang yang lewat di depan kita. Dia orang yang mampu mendengar permintaan, Mas tolong angkatkan kayu yang menimpa punggungku ini. Maka itu boleh. Karena apa? Yang dimintai tolong adalah apa? Masih hidup, kemudian mampu memberi pertolongan. Ya, kalau orangnya tidak mampu memberi pertolongan, maka ini adalah hal yang sia-sia, tidak diperbolehkan. Demikian mudah-mudahan bisa difahami sehingga kita bisa menempatkan doa ini, istighatsah ini pada posisi yang benar, yaitu hanya kepada Allah Ta'ala, dan kita berpaling dari selain Allah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.